بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui dari beberapa materi sebelumnya, bahwa ahkamud dain, ahkam atau hukum-hukum yang terkait dengan hutang piutang, termasuk ahkam yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari, karena ad-dain atau hutang piutang merupakan salah satu aktivitas yang tidak akan terlepas dari kehidupan seorang muslim. Di dalam Islam sendiri telah diajarkan bahwa setiap bentuk amalan haruslah didasarkan dengan ilmu, sehingga setiap langkah, setiap ucapan, setiap bentuk keyakinan haruslah siap untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena Islam adalah syariat yang mengatur kehidupan manusia. Semuanya telah dijelaskan dengan sempurna, lengkap dan utuh. Tidak ada satupun yang dibutuhkan kecuali pasti telah diterangkan. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ahkamud dain, pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum hutang piutang, dimasukkan oleh para ulama di dalam bab wujub al-inayah bil ukhuwah. Dimasukkan para ulama di dalam bab wajibnya memperhatikan dan menjaga ukhuwah. Karena seringkali timbul perselisihan, tidak jarang terjadi kebencian, muncul kebencian disebabkan kurangnya pemahaman tentang hukum hutang piutang. Para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menjelaskan bahwa pembahasan yang paling luas, demikian juga pembahasan yang paling panjang adalah ahkamul buyu, hukum di dalam berjual beli. Dan pembahasan hutang piutang dimasukkan para ulama di dalam al-buyu, di dalam jual beli, di dalam muamalah jual beli. Maka kita berharap agar ibadah yang sedemikian agung, yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dan saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, karena bentuk muamalah hutang piutang termasuk dalam bagian at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita berharap agar muamalah seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi salah satu sebab, salah satu bentuk dari pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin satu dengan yang lain diibaratkan seperti sebuah bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya
di dalam setiap muamalah manusia, di dalam kehidupannya, ada satu hal yang harus diperhatikan semenjak awal sebelum dia bermuamalah. Apapun bentuk muamalah itu. Saya ulangi kembali bahwa muamalah sesama manusia, sesama manusia, pada dasarnya ada satu hal yang harus diperhatikan. Entah muamalah itu dalam bentuk nikah, pernikahan, tali kekeluargaan, ataukah muamalah tersebut dalam bentuk berjual beli, sewa menyewa, kontrak mengontrak, hutang piutang, bantu membantu, dan seterusnya, segala macam bentuk muamalah. Satu hal yang harus diperhatikan adalah kejujuran. Karena hanya dengan kejujuran Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana wa sadaqa burika lahumā fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama yamhaqillahu barakatahum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jual beli itu ada khiyarnya sebelum mereka berpisah. Tetapi yang menjadi titik pembahasan kita di sini adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa in bayyana wa sadaqa. Jika mereka, seluruh pihak yang terkait, menjelaskan apa adanya, wa sadaqa, bersikap jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas jual beli tersebut. Walaupun hadis ini secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjual beli, tetapi diambil hukum oleh para ulama bahwa hal ini pun berlaku di dalam setiap bentuk akad, di dalam setiap bentuk muamalah. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah satu hal yang mutlak. Kejujuran itu satu hal yang sangat penting di dalam bermuamalah, termasuk di dalam hutang piutang. Kita benar-benar jujur sebagai pihak yang memberikan hutang. Kita juga harus siap jujur sebagai pihak yang berhutang. Kita jujur sebagai pihak yang memberikan hutang ketika mengatakan saya tidak punya uang, atau tidak ada uang sebanyak itu yang antum kehendaki dari saya, atau saat ini uang yang ada pada saya sedang digunakan untuk hal yang lain. Tidak ada dusta. Memang dari awal tidak menginginkan, kemudian mengatakan saya tidak punya uang. Harus jujur. Demikian juga harus jujur ketika sebagai pihak yang memberikan hutang. Saya memiliki uang yang bisa dihutang, tetapi waktu yang bisa saya berikan batasnya hanya 1 bulan. Karena setelah itu saya sendiri membutuhkannya. Harus jujur disampaikan. Bukan kemudian menutupi, sebenarnya dia membutuhkan uang tersebut, kemudian dia berikan sebagai hutang, belum tiba saatnya dia minta kembali. Ini akan menghilangkan berkah yang sebenarnya kita harapkan. Demikian juga kita sebagai pihak yang berhutang, yang meminta hutangan dari orang lain, kita juga harus jujur untuk apa dan kegunaan apakah kita meminjam atau berhutang tersebut agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dituntut dari kita untuk bersikap jujur adalah waktu wafa, waktu dari pelunasan. Dan inilah materi kita di siang hari ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan satu bab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tahrimi matlil ghani bihaqqi talabihi sahibuhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab diharamkannya menunda atau menolak dari pelunasan bagi orang yang mampu. Kalimat al-ghani sangat penting sekali. Al-ghani adalah orang yang mampu untuk melunasi, kemudian dia menolak memberikan pelunasan padahal waktunya telah tiba, atau dia menunda padahal dia mampu. Hal ini adalah salah satu bentuk keharaman. Salah satu bentuk keharaman jika tidak ada uzur. Sebagai contoh umum, saya memiliki hutang 1 juta kepada si fulan dengan kesepakatan pada akhir bulan Mei nanti saya akan melunasinya. Pada tanggal 29 Mei, yaitu waktu yang telah disepakati untuk pelunasan, saya memiliki uang 1 juta lebih. 1 juta lebih. Kemudian si A, orang yang saya minta hutang darinya, datang menagih. Akhi, ini sudah tanggal 29. Waktu yang telah kita sepakati, antum melunasinya. Maka saya meminta agar antum melunasinya hari ini juga. Padahal saya memiliki hutang, saya memiliki uang lebih dari 1 juta. Mampu saya membayarkannya. Saya mampu untuk melunasinya. Ketika saya menunda, nanti 2 hari lagi, nanti 3 hari lagi. Padahal saya dalam keadaan ghani, dalam keadaan mampu, tidak ada uzur apapun bagi saya untuk menunda. Maka saya telah berbuat satu hal yang haram, dan saya berhak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu bentuk gambaran umum. Salah satu bentuk gambaran umum dari matlul ghani. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, "Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Artinya, dan jika sebagian kalian telah memberikan kepercayaan kepada sebagian yang lain, maka hendaknya orang yang telah diberi kepercayaan menunaikan amanah atau kepercayaan yang telah diberikan untuknya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Penundaan atau penolakan yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah salah satu bentuk kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kalian dialihkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya dia kerjakan. Kemudian di dalam kesempatan kali ini, ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca syarah atau penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah
di dalam syarah Riyadhus Shalihin untuk 2 ayat dan 1 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian setelah itu kita akan mengambil beberapa ahkam, beberapa hukum yang terkait dengan hadis ini. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta'i wal Buhud terkait dengan pelunasan hutang, dan insyaallah kita akan tutup dengan sebuah nasihat dari Al-Lajnah Ad-Daimah terkait masalah hutang piutang. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, "Dzakara al-muallif rahimahullah tahrima matlil ghani, yakni fil haqqi alladhi yajibu alaihi li ghairihi." Al-muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang diharamkannya menunda atau menolak, atau dengan makna yang sama, apalagi berdusta, bagi orang yang mampu dan tidak ada halangan apapun baginya. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dia menunda atau menolak untuk memberikan hak kepada yang memilikinya, padahal dia wajib untuk menunaikannya. Wal matlu huwa at-ta'khir wa huwa zulmun. Al matlu menggunakan ta secara bahasa adalah at-ta'khir, menunda, mengakhirkan, menolak. Ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Karena kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman itu banyak jenisnya. Kemudian kata beliau, fa idza kana laka haqqun ala insanin halin wa talabtahu minhu walakinnahu sara yumatil fa inna dzalika zulmun wa haramun wa udwan. Jika engkau memiliki hak atas orang lain, artinya kamu berhak dan orang lainlah yang berkewajiban untuk menunaikan hak tersebut. Dalam keadaan seperti ini engkau kemudian menuntut, meminta dia, tetapi ternyata dia menunda, mengakhirkan, menolak, mencari berbagai macam alasan, padahal dia mampu. Kalimat ini penting sekali, padahal dia mampu dan tidak ada uzur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya sikap seperti ini yang dia tunjukkan adalah satu bentuk kezaliman, satu hal yang haram, satu bentuk permusuhan di dalam Islam. Wa min dzalika ma yaf'aluhu al-kufala limakfulihim. Di antara bentuk seperti ini adalah apa yang diperbuat oleh para kufala, para kafil, para penanggung jawab atas orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Fa innahum wal iyadzu billah yumatilunahum wa yu'dzunahum wa la yu'tuhum. Sesungguhnya mereka sebagiannya tentu wal iyadzu billah, mereka menunda, bahkan mereka menyakiti dan tidak memberikan hak pegawai dan karyawannya. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id di dalam syarah Umdatil Ahkam terkait dengan hal ini, beliau telah menjelaskan bahwa yadkhulu fi matlil ghaniyyi kullu man alaihi haqqun, termasuk bentuk matlul ghani, penundaan atau penolakan yang dilakukan oleh orang yang mampu. Kata beliau, kullu man alaihi haqqun, berlaku bagi setiap orang yang menanggung satu hak, satu kewajiban disampaikan kepada orang lain. Wa kadza huwa qadirun 'alal qiyami bihi, dan dia mampu untuk menunaikannya, tetapi dia tahan. Tidak hanya terkait di dalam jual beli. Ini maksud beliau Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id.
Walaupun hadis ini dimasukkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam di dalam Kitabul Buyu', namun Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dan para ulama yang lain menjelaskan bahwa hukum ini tidak hanya berlaku di dalam jual beli, juga tidak hanya berlaku di dalam hutang piutang, tetapi berlaku di dalam setiap hak dan kewajiban. Apa contohnya? Kata Imam Ibnu Daqiqil Id, "Kazaujaini fima yata'allaqu bikullin minhuma minal haqqi alladhi 'alaihi." Seperti suami istri terkait dengan hak dan kewajiban di antara keduanya. Ketika hak istri ditunda, ini termasuk matlul ghani, zulmun, sebuah kezaliman. Ketika seorang istri menunda hak seorang suami, ini pun matlul ghani, zulmun, menunda padahal dia mampu, tidak ada uzur, sebuah kezaliman. Menunda hak juga tidak selalu dalam bentuk materi, dalam bentuk benda atau harta. Setiap hak ini termasuk matlul ghani, sebuah kezaliman. Sebagai contoh ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pimpinan perusahaan, dia memiliki usaha, kemudian dia memiliki anak buah, karyawan, pegawai, pekerja. Ketika tiba tanggal yang telah ditentukan untuk menerima gaji, dia tunda sehari, dia tunda 2 hari. Maka yang seperti ini adalah sebuah kezaliman, karena dia telah, na'am barakallahu fikum, dia telah meremehkan hak orang lain yang seharusnya dia berikan. Demikian juga barakallahu fikum seorang anak, ini sering terjadi, barakallahu fikum, seorang anak membutuhkan barakallahu fikum kitab yang harus dia miliki untuk dipelajari di kelasnya, di pesantrennya, di ma'hadnya. Dia minta orang tuanya, "Pak, saya minta dibelikan kitab, saya butuh begini, abi, umi minta dibelikan Al-Quran." Orang tuanya mampu, uang ada, waktu juga ada, tetapi dia tunda. Padahal ini adalah hak seorang anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mampu mendidik sendiri, maka dia tetap berkewajiban untuk memberikan hal-hal yang akan membantu dia di dalam belajar. Dia tunda, "Ya nak, nanti 1 minggu lagi." Sebuah kezaliman, sebuah kezaliman. Atau ada di antara kita mungkin, barakallahu fikum, karena ikhwati fiddin, sekali lagi bahwa materi yang disampaikan dalam daurah kali ini adalah semata-mata untuk menyampaikan ilmu. Tidak ada satupun pihak, insyaallah, yang barakallahu fikum yang dituju secara khusus, tidak. Tetapi materi ini disampaikan untuk membenahi diri, introspeksi, sehingga saya harapkan tidak ada yang merasa, "Wah, Ustaz kok nyindir aku, Ustaz kok ngerti yo." Padahal selama ini aku yang menang-menang baik. Nah, artinya jangan sampai seperti ini. Ya kalau memang merasa, alhamdulillah, harus diperbaiki. Begitu, harus diperbaiki. Maka saya mengambil contoh, na'am barakallahu fikum, ada di antara kita yang menitipkan anaknya di pesantren, di ma'had. Kemudian telah ditentukan bahwa di dalam sebulan dia sebagai wali atau sebagai orang tua harus menyerahkan sejumlah uang untuk biaya makan dan minum anaknya sendiri, untuk kebutuhan anaknya sendiri, bukan untuk orang lain. Murah loh pondok pesantren salafi, yang betul-betul salafi. Karena banyak yang ngaku salafi, biaya masuknya aja sudah 5 juta. Alhamdulillah yang betul-betul salafi, murah, meriah, dapat bonus lagi. Dapat bonus itu. Bonusnya nunggak sebulan, nunggak 2 bulan. Ingat loh, tidak ada satupun yang dituju secara khusus. Ini untuk menyampaikan ilmu. Kenapa saya memberikan contoh seperti ini?
karena saya termasuk pengelola sebuah pesantren, kan begitu. Jadi pahit manisnya sering merasakan seperti ini. Bingung mungkin, sudah tanggal sekian kok yang bayar SPP masih 2 orang. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Sudah disepakati bahwa setiap bulan harus diserahkan sejumlah uang sekian. Untuk apa ya? Untuk beli makan anaknya, minum anaknya, listrik, air. Kalau biaya pendidikan sih gratis. Karena mulai dari 2010 sekolah gratis kan. Santren itu pendidikannya gratis. Bayarnya itu insya Allah untuk makan dan minum, kebutuhan air, kebersihan dan yang lain. Nah, barakallahu fikum, sampah. Maka yang seperti ini juga harus diperhatikan. Ketika saya sebagai orang tua memiliki sejumlah uang yang seharusnya saya bayarkan, saya serahkan ke pihak pengelola pondok pesantren untuk pembiayaan anak saya, kemudian saya tunda. Wes engko wae pondok iki musine akeh. Ini alasannya sering seperti ini. Pondok iki musine akeh. Wingi aku weruh dhewe ana wong teko nggawa 5 juta katanya untuk pondok. Kewajiban dia di dalam menyampaikan hak itu tidak terkait dengan orang lain yang memberikan bantuan. Tidak ada kaitannya. Bukan berarti kalau terus ada orang yang membantu terus dia, oh enggak apa-apa bebas. Tidak. Walaupun mungkin ada bantuan dari pemerintah 100 juta, tetap saja dia punya kewajiban untuk membayarkan SPP anaknya. Untuk membayarkan SPP anaknya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga contoh yang lain dalam jual beli. Di dalam jual beli, jelas-jelas punya uang, ada di kantong. Gitu. Ini karena tonggo dewe, gitu. Karena warungnya itu tetangga sendiri. Akhirnya Pak makan dulu ya, apa soto, soto apa soto kering. Pernah makan soto kering ya? Tanpa kuah itu loh. Ada soto kering tanpa kuah. Makan. Ada uang di kantongnya. Bilang Pak, dicatat dulu hutang. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Cuman syaitan, nah barakallahu, syaitan ini masih bisa diputar nanti. Gokulaan, putar sedilit, ada hasilnya baru dibayarkan. Ini juga satu hal yang zalim. Dia sebagai pemilik warung tentu membutuhkan juga uang untuk muter warungnya. Sama-sama pengen muter, kan begitu. Yang pengen muter uang itu bukan cuma saya, semua orang pengen muter uangnya. Nah, barakallahu fikum, ini juga sering. Demikian juga jimpitan. Lengkap agama ini. Kalau kita menjadi salah satu warga dari sebuah RT, kemudian di situ disepakati sebuah kesepakatan bahwa kita iuran tiap malam 200 perak. Tiap malam loh 200 perak. Kalau memang tidak setuju, mbok dari awal mengatakan saya tidak setuju Pak RT. Pak RT kalau Anda tidak setuju cari RT yang lain. Kan gitu. Artinya kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Tetapi kalau kita sudah menyatakan setuju, sepakat, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Lagi pula itu adalah barakallahu fikum, itu termasuk iuran yang diperbolehkan, tidak memberatkan. 200 perak begitu. Kita saja beli ST sekarang 1.000-1.500 gitu. Padahal baru berjalan 10 meter 15 meter gitu. 10 meter untuk nyari warungnya. Sebelumnya sudah jalan berapa meter nggak tahu gitu. Maka hal ini juga harus diperhatikan. Artinya semua hal yang telah kita sepakati sebagai kewajiban kita harus ditunaikan. Harus ditunaikan padahal kita mampu. Nah, kemudian ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi keterangan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Kata beliau masih di dalam faedah hadis, wa kadzal usulu, jamnya mana ya? Pinjam jam tangan biar bisa dikira-kira gitu. Dan saya materinya nanti baru 1/4 habis. Kan bisa kalau melihat waktu. Nah ya, mana yang dipanjangkan, mana yang dipendekkan. Atasnya ini ya. Gini saja, gampang. Baik,
Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, lanjutan dari faidah tadi, wa kadzal usulu wal furu'u was sadatu wal mamalik wal hakimu wan nadhiru wa ghairu dzalik. Jadi masalah ini, yaitu matrul ghani zulmun, menunda atau mengakhirkan, menolak untuk melaksanakan kewajiban hak orang lain adalah kezaliman. Ini berlaku secara umum dalam hal usul, dalam hal furu', berlaku pada kalangan atas, bangsawan, mamalik, budak, seorang hakim, seorang yang bertugas atas harta orang lain dan sebagainya. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang sering terjadi, barakallahu fikum, yang sering terjadi, maka harus diingatkan di dalam jual beli. Sebagai contoh, barakallahu fikum, saya mendapatkan kepercayaan dari salah seorang pengusaha, seorang pengusaha muslim. Saya dapat kepercayaan untuk mengambil barang. Ya, silakan ambil barang saya, temponya 1 bulan. Ini contoh saja. Nanti tinggal dianalogikan ke yang lain. Saya punya barang, saya beri kamu tempo 1 bulan untuk menjualkan barang ini. Setelah 1 bulan, nanti harap barakallahu fikum disampaikan kepada saya bagaimana hasil penjualannya, yang laku berapa, yang tidak laku berapa. Yang tidak laku nanti saya tambahkan tempo setengah bulan lagi. Tetapi yang sudah laku, tempo 1 bulan yang sudah kita sepakati, harap uangnya dibayarkan. Na'am barakallahu fikum. Yang sering terjadi seperti ini, ketika telah jatuh tempo, maka saya, na'am barakallahu fikum, saya sebagai yang memiliki barang itu kadang-kadang nunggu, mana kok nggak datang ini laporannya. Ternyata orang yang saya percaya menggunakan uang tersebut untuk yang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saya. Padahal telah jatuh tempo 1 bulan tepat. Yang seperti ini pun kezaliman. Walaupun dengan alasan apapun, kecuali dengan seizin saya. Sebagai contoh begini, barakallahu fikum, yang saya maksud dengan seizin. Orang yang saya percaya, ternyata anaknya jatuh sakit. Paham ya? Saya berikan barang sejumlah 2 juta kepada si A. Terserah dia mau jual berapa, yang penting nanti 2 juta 1 bulan dibayarkan ke saya. Tepat 1 bulan, seharusnya kan dia bayarkan 2 juta, uang barangnya habis. Ternyata anaknya si A diserempet sepeda motor masuk rumah sakit, patah tulang. Kan butuh uang. Berapa biayanya dokter? Tanya ke kasir. Padahal kasirnya bukan dokter. Habis berapa? 1.700.000. Pikir, saya punya uang 2 juta. Kok saya punya uang? Bukan uangnya. Ada uang 2 juta ini. Padahal sudah jatuh tempo loh. Itu sudah tanggal 30, katakan begitu. Tanggal 30. Seharusnya uang itu diserahkan kepada saya, kan begitu. Sampai oleh si A dibayarkan dulu. Tanpa sepengetahuan saya. Tanpa seizin dari saya. Ini pun sebuah kezaliman. Karena uang 2 juta itu milik siapa sebenarnya? Milik si A atau milik saya? Milik saya, bukan milik si A. Karena sekali lagi uang 2 juta itu hasil dari penjualan barang saya. Kecuali kalau dia izin kepada saya, "Afwan ya mas, ini sudah ada 2 juta mas, tapi anak saya keserempet sepeda motor tadi patah tulang, operasinya habis 1.700.000. Boleh nggak saya pakai dulu?" Ini. Maka tadi saya ingatkan barakallahu fikum di depan, di dalam setiap muamalah, satu hal yang mesti diperhatikan adalah kejujuran. Ketika kita tidak jujur, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu dan menolong kita. Ketika kita tidak jujur, maka setiap masalah yang kita hadapi seakan-akan terasa sulit, tidak dimudahkan karena kita tidak jujur. Nah, ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini hukumnya berlaku sangat umum sekali, tidak hanya terkait dalam jual beli ataupun hutang piutang. Demikian juga barakallahu fikum, kepada tukang kita pengen bangun rumah,
Pengen bangun rumah, tukangnya nggak dibayar, padahal bayarannya setiap hari Sabtu dibayar. Oh nanti ya Mas ya, katanya dipakai untuk yang lain. Padahal keperluan yang itu masih bisa ditunda, karena terkait dengan kepentingan dia pribadi, bukan terkait dengan hak orang lain. Maka barakallahu fikum, nasihat yang akan saya sampaikan nanti di akhir pembahasan nanti sangat penting sekali, yaitu terkait dengan barakallahu fikum berbuat sesuai dengan batas kemampuan, tidak memaksakan diri. Nanti di akhir insyaallah akan saya bacakan. Qala rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ala ya'lamu haula anna Allah fawqahum wa anna Allah a'la minhum. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas mereka? Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha kuasa atas mereka. Wa annahu rubbama yusallitu alaihim qabla an yamutu man yasumuhum su'al adab. Apakah mereka tidak mengetahui mungkin saja Allah Subhanahu wa taala membalas untuk mereka dengan mendatangkan orang-orang yang berbuat jahat dan jelek kepada dia juga, karena al-jaza'u min jinsil amal. Nas'alullah al-afiyah. Li'anna haula'i masakin, karena mereka adalah orang-orang yang butuh, miskin itu artinya butuh. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda an Rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salafatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 golongan manusia, mereka akan menjadi musuhku nanti pada hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Seorang hamba yang telah berjanji, membuat janji atas namaku, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Yang kedua, seorang hamba yang menjual orang bebas, orang yang merdeka dijual, lalu dia makan hasil dari penjualan tersebut. Yang boleh diperjualbelikan adalah budak. Adapun orang yang bebas, orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya. Tetapi dia jual, dia tangkap, dia jual. Yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yang ketiga adalah seorang hamba yang barakallahu fikum meminta seseorang sebagai pegawai, karyawannya atau tukangnya, dan dia telah melaksanakan tugasnya, tetapi dia tidak memberi imbalan atau upah yang seharusnya diberikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kita maksud adalah jenis yang ketiga, seseorang yang mengangkat seorang pegawai untuk bekerja. Ini sering terjadi ya ikhwan, sering terjadi. Antum kerja sama saya, nanti antum sebulan gajinya sekian, atau nanti bayarannya sehari sekian, seminggu sekian, tetapi dia tidak berikan. Mungkin selama berbulan, nunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, fahaula'i khusama'ullahi yaumal qiyamah, na'udzubillahi min halihim. Wa makruhum zulmun, mereka adalah orang-orang yang akan bermusuhan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti ini. Makar yang mereka perbuat adalah satu bentuk kezaliman. Wa kullu sa'atin bal kullu lahzatin tamurru alaihim la yuwafuna hadha haqqahu la yazdaduna minallahi illa bu'da. Setiap saat, setiap waktu yang berlalu dalam keadaan mereka tidak menunaikan haknya, maka dia akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazdaduna illa zulman wal iyadzu billah. Yang bertambah hanyalah kezaliman wal iyadzu billah, wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sementara kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan satu ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kata beliau rahimahullah, wa minal amanati thamanul mabi'. Dan di antara bentuk amanah yang harus ditunaikan adalah harga dari suatu barang. Idza ba'a 'alaika insanun syai'an, jika seseorang membeli darimu satu barang, wa baqiya thamanuhu fi dhimmatika fahuwa yushbihul amanah. Nah, jika seseorang membeli atau menjual nantinya sama saja. Jika seseorang membeli satu barang darimu dengan harga sekian, dia bayarkan dengan mata uang yang lebih dari harga barang, tetapi engkau tidak memiliki kembaliannya, maka dia katakan saya tinggalkan, nanti saya ambil kembali. Ini adalah amanah yang harus engkau bayarkan. Na'am barakallahu fikum. Sebaliknya juga, ketika engkau membeli suatu barang, engkau yang membeli satu barang dengan harga sekian, membeli satu barang dengan harga sekian, harganya telah ditentukan. Kemudian barakallahu fikum, ternyata uang yang engkau berikan tidak cukup. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Ini yang kedua. Engkau membeli suatu barang dengan harga sekian, tetapi uang yang engkau bawa tidak cukup. Kata si penjual, tidak apa-apa mas, Anda kan salafi, saya percaya. Nyebut salafi ini. Jenggotan, jubah kan gak mungkin bohong. Lihat, orang melihat kita secara zahir, padahal barakallahu fikum, tidak semuanya kita bisa bersikap jujur. Tidak mesti orang yang berjenggot kemudian berjubah itu baik. Tidak mesti. Nah, ada yang pemikirannya sesat, hanya pakaiannya saya zahir yang bagus. Dan tidak setiap orang yang ngaku salafi itu bagus. Betul tidak? Tidak semua orang yang ngaku salafi itu baik. Karena pengakuan tidak cukup, harus dibuktikan dengan wujud yang nyata. Nah, kemudian kata orang itu, Anda kan salafi mas, saya percaya. Nanti kurangnya bisa dibayar besok atau besoknya lagi lah, nggak apa-apa. Maka kita kan memiliki hutang yang harus kita bayarkan untuk melengkapi nilai barang yang telah kita ambil. Maka yang ini pun harus diserahkan dan ditunaikan. Fahuwa yushbihul amanah, yajibu an tu'addiyaha wa la yahillu laka an tumatila biha. Kata beliau rahimahullah, maka engkau wajib untuk menunaikannya dan tidak halal bagimu untuk menunda atau mengakhirkannya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan atau menjelaskan tentang hadis matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Kata beliau rahimahullah, wa hadza yatadhammanu al-amra bil mubadarati ila ita'il haqqi wa alla yata'akhkhar. Hadis ini menunjukkan perintah untuk bersegera menunaikan hak dan tidak menundanya. Fa in fa'ala fahuwa zalimun. Jika dia lakukan menundanya, maka dia adalah orang yang zalim. Kata beliau, wa ma aktsara alladziina yu'ta ilaihim yutlabu minhumuz thamanu awil ujratu wa yaqulu ghadan ba'da ghadin wa darahimu indahu fi durj walakin yal'abu bihi syaitan. Alangkah banyaknya di antara kita yang diminta, dituntut untuk membayarkan harga barang, upah, sewa, uang kontrak. Lalu dia jawab besok atau lusa. Padahal uang ada di laci miliknya, ada di tangannya. Artinya dia punya uang tersebut. Dia katakan besok saja.
walakin yal'abu bihi syaitan. Syaitan telah mempermainkannya. Wa ka'annahu idza baqiyat 'indahu tazid. Kata beliau rahimahullah, seakan-akan dia merasa jika uang itu tidak dia bayarkan dan dia simpan, uang itu bertambah. Wa ka'annaha tanqus, yakni yanqusu sahibul haqqi minha. Atau dia merasa kalau uang itu dibayarkan kepada yang berhak, lalu uang itu berkurang. Sifat manusia yang seharusnya dijauhi. Saya punya uang sekian, 1 juta. Datang orang untuk meminta haknya. Nah, mungkin saya berhutang pada dia 700.000. Saya katakan besok saja ya mas. Besok saja. Padahal dia membutuhkan saat itu. Uang ada di kantongnya, di kantong saya 1 juta. Karena perasaan kita sebagai manusia biasa, tetapi perasaan ini pun harus dibuang, tidak boleh tersimpan di dalam dada, dalam hati. Kita merasa kalau uang itu kita serahkan 700.000, uang kita berkurang. Atau kita merasa dengan tidak membayarkannya, uang 1 juta ini nanti bisa saya putar akan bertambah. Jawabannya tidak. Ini kita telah dipermainkan syaitan, wal iyadzu billah. Kata beliau, wa ajaban li haula'il ladzina safahu fi uqulihim wa dhallu fi dinihim. Alangkah mengherankan sekali keadaan mereka. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat. Hal yadhunnuna annahum idza ma'talu yaskutu anhumul haqqu ayankus? Apakah mereka menyangka dengan menunda maka hak itu akan gugur atau berkurang? Jawabannya tidak. Abadan. Al-haqqu baqin sawa'un a'tahu al-yawm aw ba'da 10 ayyam aw ba'da 10 sinin. Lakin syaitan yal'abu bihim. Selamanya, kata beliau, hak itu tetap masih ada di pundaknya. Dia berikan hari ini, 10 hari lagi, atau bahkan 10 tahun lagi, hak itu tetap masih wajib dia berikan. Lakin syaitan yal'abu bihim. Akan tapi syaitan telah mempermainkannya. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad alaihi salam di akhir hadis, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Dan jika salah satu di antara kalian dialihkan kepada orang lain, hendaknya dia lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh. Yakni artinya ini mengalihkan hutang. Saya punya hutang kepada si A. Jadi kisahnya saya berhutang 1 juta kepada si A. Disepakati tanggal 13 bulan ini dilunasi. Datang si A tanggal 13 malam lagi ba'da isya. Bilang, "Akhi, sekarang tanggal 13. Saya ingin menagih uang 1 juta yang pernah antum hutang dari saya." Sementara si B juga berhutang kepada saya senilai 1 juta. Bisa difahami gambaran ini? Mafhum ya? Si A, saya hutang si A berapa? 1 juta. Si B berhutang ke saya berapa? 1 juta juga. Nah, pada saat waktu pelunasan saya nggak punya uang. Saya tidak punya uang. Lalu saya katakan begini, si B itu punya utang sama saya 1 juta. Antum bisa minta kepada si dia. Antum, maksudnya si A bisa minta uang 1 juta ke si B. Katakan saja untuk melunasi hutangnya kepada saya. Bisa difahami gambaran ini? Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa idza utbi'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian, yaitu si A, utbi'a, dialihkan oleh saya, al-muhil, ala mali'in, dialihkan kepada seorang yang mali. Orang yang mali itu pun ada syaratnya. Syaratnya dia mampu, dia jujur.
Akhirnya kenapa syarat ini diperlukan? Agar tidak sembarangan gitu. Punya utang bayar sana saja. Padahal dia cuma muter uang aja. Sebenarnya dia nggak punya modal, cuma pinjam sini, pinjam dengan sana. Ini kamu minta yang sana, bingung orang. Juga tidak sembarangan seperti itu. Ada syaratnya. Bahwasanya dia mengalihkan hutangnya itu kepada orang yang memang mampu, yang dia ketahui punya uang 1 juta. Demikian juga orang ini jujur dan bisa dipercaya. Tapi kalau barakallahu fikum saya tidak mengetahui orang ini keadaannya seperti apa, nggak boleh. Ini namanya melarikan diri dari kewajiban. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyadba. Kalau saya alihkan si A kepada si B dalam keadaan si B tadi mali dengan beberapa syarat tadi, maka si A harus mengikuti. Apa hukumnya? Apakah wajib ataupun mustahab? Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang paling kuat yaitu pendapat jumhur ulama, hukumnya mustahab. Artinya si A boleh saja menolak. Tidak, saya tidak mau berurusan dengan si B. Pokoknya urusan ini dengan antara saya dan antum. Ini sikap seperti ini yang dilakukan si A diperbolehkan. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan yang lain mengatakan harus. Kalau saya mengatakan kamu ambilnya dari si B, maka si A nggak ada pilihan yang lain kecuali harus ke si B. Tapi pendapat yang paling kuat pendapat jumhur ulama, bahwasanya hukumnya adalah mustahab, sehingga perintah Nabi Muhammad SAW faliyatba adalah perintah yang menunjukkan mustahab. Namun barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan adalah tafsil atau perincian yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Beliau katakan begini, idza kana insanun lahu haqqun 'ala Zaid, jika seseorang memiliki hak atas Zaid, wa qala lahu Zaidun ana atlubu amran miqdara haqqi, yakni matalan Zaid matlubun 100 riyal wa huwa yatlubu amran 100 riyal, faqala ana uhiluka ala amrin fi 100 riyal. Sebagai contoh, seseorang punya piutang 100 real kepada si Zaid. Artinya apa? Zaid berhutang kepada si A, ya. Ini saya bacakan contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Zaid punya hutang kepada si A sebesar berapa? 100 real. Sementara dia si A punya hutang kepada Amr sebesar 100 real juga. Bisa difahami? Zaid berhutang 100 real kepada si A. Si A berhutang 100 real kepada si Amr. Kemudian datang Amr minta 100 real. Lalu si A mengatakan, silahkan kamu ambil 100 real itu dari si Zaid. Karena Zaid tadi berhutang berapa? 100 real. Sama-sama 100 real. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Falaisa lit-talibi an yaqula la aqbal." Tidak seharusnya si Amr yang menuntut tadi mengatakan saya tidak terima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man uhila ala mali'in falyatba." Barang siapa yang hutangnya dialihkan kepada orang lain hendaknya dilakukan. Illa, ini yang saya maksud. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, illa kecuali idza kana al-mahulu alaihi faqiran aw mumatilan aw qariban lisyakhsi la yastati'u an yurafi'ahu indal hakim. Kecuali si Zaid tadi adalah orang yang fakir atau orang yang sulit di dalam bermuamalah atau korinah-korinah lain yang jelek, maka fala ba'sa an yarfudal hawalah, maka tidak mengapa jika si Amr tadi menolak. Wa amma idza lam yakun mani'un, kalau tidak ada sebab yang menghalangi, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an yaqbalal hiwalah, maka sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salam memerintahkan untuk kita menerima hawalah. Artinya barakallahu fikum, perincian ini, tafsil ini sangat bagus sekali. Apa hukumnya
jika saya yang memiliki hutang kepada si Amr 100 rial, saya katakan, Amr, kamu minta uang 100 rial itu kepada si Zaid, karena Zaid berhutang kepada saya 100 rial juga. Apa hukum yang berlaku pada si Amr? Maka si Amr harus melihat tentang keadaan Zaid. Kalau si Zaid ini mampu, orangnya jujur, dia kenal juga, sama-sama paham, maka tidak ada alasan menolak. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan, walaupun pendapat yang kuat hukumnya mustahab untuk menerima, tetapi tidak ada alasan. Apa alasan dia? Tetapi jika si Zaid, orang yang dialihkan kepada dia, ternyata orangnya tidak punya uang sebesar yang diinginkan oleh si Amr, atau si Zaid ini muamalahnya jelek, dikenal tidak bagus, maka si Amr boleh untuk menolaknya. Bisa dipahami? Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Kemudian ada beberapa fawaid yang bisa diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu beberapa fawaid yang diambil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah. Yang pertama, tahrimul matli bil haqqi wala khilafa fihi ma'al qudrah. Yang pertama, diharamkannya menunda, menangguhkan, mengakhirkan ataupun menolak untuk memberikan amanah, memberikan hak, menunaikan kewajiban, wala khilafa fihi ma'al qudrah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam hal ini jika ada kemampuan. Jika ada kemampuan. Kemudian yang kedua, faedah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id, fihi jawazul hiwalah wa huwa ijma'. Di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya al-hiwalah. Al-hiwalah tadi gambarannya memindahkan tanggungan hutang dari seseorang kepada orang yang mampu untuk membayarkannya. Ini diperbolehkan, bahkan didasarkan ijma', dan ijma' ini pun berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faedah yang ketiga, fihi aidan tarkul asbab al-qati'ah lijtima'il qulub wa ta'ati ma yaqtadi lijtima'iha. Kata Imam Ibnu Daqiqil 'Id, di dalam hadis ini juga perintah untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat memutuskan persatuan hati. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat perintah untuk melakukan hal-hal yang bisa menyatukan hati. Hal-hal yang bisa menyatukan hati. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedih rasanya dan sangat-sangat menyedihkan sekali keadaan sebagian kaum muslimin, dan diantaranya adalah sebagian salafiyin, hanya karena disebabkan muamalah duniawiyah seperti ini, yang seharusnya muamalah duniawiyah seperti ini bisa bernilai ibadah, jual beli, hutang piutang, termasuk sewa, kontrak, penggadaian, peminjaman, salaf, salam dan yang lain, yang seharusnya ini merupakan barakallahu fikum sebab-sebab kita meraih pahala dan ibadah, justru kita mendapatkan bala, kita mendapatkan dosa darinya, wal iyadzu billah. Dosa yang disebabkan karena perbuatan kita sendiri, sehingga mengakibatkan putusnya hubungan tali silaturahmi. Sering sekali terjadi. Nah, sering sekali terjadi. Bahkan sampai keluar ucapan, saya tidak akan ikhlaskan, akan saya tuntut nanti pada hari kiamat. Nah,
akan saya tuntut nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesakit apapun, barakallahu fikum, gangguan dari orang lain, Nabi Muhammad alaihi salam memaafkan. Sesakit apapun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Tetapi kenapa hanya karena uang yang sebenarnya bisa dicari? Kalau kita bisa pernah memilikinya, kenapa kita tidak bisa berusaha untuk memilikinya kembali? Hingga akhirnya terjadi permusuhan, kebencian. Kemudian barakallahu fikum, yang mengakibatkan nanti pada tahapan yang lebih lanjut akan semakin mempermarah lagi. Yang satu cerita kepada temannya, yang lain pun demikian. Terus menyebar. Ini akan menyebabkan tercerai-berainya hati. Wal-iyadzu billah. Kemudian faedah yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id, istanbatal qadhi isqata syahadatihi litasammiyatihi zaliman. Lihat barakallahu fikum ikhwati fillah, betapa beratnya satu bentuk aktivitas atau kegiatan yang tidak berdasarkan dengan ilmu, jauh dari barakah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengambil istinbab, mengambil hukum dari hadis ini, bahwa orang yang menunda satu hak, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai seorang yang zalim. Kata Nabi, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghani zulmun, disebut sebagai satu bentuk kezaliman. Artinya barakallahu fikum, pendapat ini, dan pendapat ini tidak boleh diabaikan begitu saja, yaitu yang dipilih oleh Imam Sahnun dan yang lain, bahwa ketika saya meminjam uang, katakan 5 juta kepada si A, saya hutang 5 juta untuk keperluan ini, saya diberi batas waktu 2 tahun untuk melunasinya. Setelah 2 tahun, saya ingat bahwa saya punya hutang kepada si A 5 juta. Dan saya punya uang 5 juta tersebut. Tapi karena si A itu tidak pernah menagih, tidak pernah mengingatkan, gak apa-apa, mungkin dia sekarang tidak butuh, sugih kok. Ini kan sering seperti ini. Kenapa Anda menunda? Yang saya utangi orangnya sudah kaya kok. Ini alasan seperti ini sering sekali dihembuskan oleh syaitan. Wal-iyadzu billah, gak boleh. Bukan masalah dia kaya, dia mampu tidak, tetapi ini tentang kewajiban kita. Sering sekali. Wah, kalau saya melihat keadaannya sepertinya gak butuh itu. Kalau artinya kalau saya tunda sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun, 2 tahun, tidak akan mempengaruhi kekayaannya. Ini zalim. Kalau orang seperti ini kemudian dibawa ke satu mahkamah pengadilan, yang dimaksud dengan mahkamah di dalam Islam, maka orang seperti ini pun sebenarnya persaksiannya tidak bisa diterima, karena dia termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang zalim. Wallahu alam bissawab. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah perbuatan dia seperti ini menunda atau mengakhirkan atau bahkan mungkin menolak? Hal fi'luhu hadza minal kabairi am la? Apakah perbuatan dia seperti ini termasuk perbuatan dosa besar ataukah tidak? Al-jumhur mengatakan, jumhur ulama mengatakan fa'iluhu yufassaq. Lakin hal yathbutu fisquhu bi mumatalatin marrah wahidah am la fi khilaf. Jumhur mengatakan orang ini fasik. Fasik itu bukan gelar yang ringan. Fasik itu bukan gelar yang mudah. Berat seseorang dikatakan fasik. Apakah hanya karena kita ingin menuruti keinginan hawa nafsu, kemudian kita rela untuk menanggung dosa besar? Fasik. Nah, wal iyadu billah. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk memperhatikan hal ini. Artinya tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang, juga
tidak meremehkan waktu pelunasan. Karena kita dituntut untuk jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Maimun Al-Qurdi radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau bersabda, wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yuaddiya ila sahibihi haqqahu khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yuaddi dainahu laqiyallaha wa huwa sariqun. Barang siapa yang berhutang kepada orang lain, lalu dia tidak berkeinginan untuk melunasi hutangnya, haknya, lalu dia ambil harta tersebut, lalu meninggal dunia dalam keadaan belum melunasi hutang-hutangnya, maka dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Wal iyadu billah. Bukan kecil atau besarnya, bukan sedikit atau banyaknya nilai yang tidak kita serahkan sebagai hak, tetapi perbuatan itu sendiri adalah satu bentuk kezaliman. Nah, maka barakallahu fikum, setelah daurah hari ini, maka hendaknya masing-masing kita mulai introspeksi diri, evaluasi. Sudah seberapa banyak kita berhutang? Sudah seberapa banyak kita berhutang? Atau diingat-ingat kembali, saya pernah hutang di mana? Mungkin lewat, barakallahu fikum, di sebuah jalan, dalam satu perjalanan, kemudian makan dan minum di situ, ternyata ada makanan yang belum dihitung. Mungkin hanya 1.000, 1.200, 1.300, nasi pecel. Cuma nasi pecel. Nah, nasi pecel 10.000. Kok tahu? Yang 1.000 itu ya kerupuknya. Lupa. Sampai bablas, sudah keluar kota, sudah 20 km, sudah 30 km, baru tanya, tadi saya bayar ke siapa? Ya siapa lagi, bos no. Nah, gitu. Terus bos, nanya kan, bos, tadi yang dibayar apa saja? Bosnya ingat, namanya aja bos. Pengeluaran jelimet, kan gitu. Dan tersinggung loh yang jadi bos. Saya juga bos, sama bos. Dihitung, wah tadi nasi pecel 5, ST ini dihitung semua. Ini. Loh kerupuknya tadi belum dihitung bos. Loh yang makan kerupuk saya, aku bos. Belum. Senang sewu. Tidak seperti ini seorang muslim, seorang salafi. Tapi berarti belum dibayar bos, belum. Balik. Walaupun cuma 1.000 rupiah. Jangan bilang, oh nanti kalau kita safar lagi ke arah itu. Yang jualan wis pindah. Jangan-jangan karena 1.000 rupiah itu terus jadi bangkrut gimana? Jangan meremehkan seperti itu. Iya, kalau nunggu sebulan 2 bulan lagi safar ke arah itu, kalau orangnya masih ada. Kalau tidak, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, wal iyadu billah, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ini la yuridu an yuaddiya ila sahibihi haqqahu. Dia tidak berkehendak, tidak punya niatan yang kuat untuk menyelesaikan haknya itu. Datang nanti pada hari kiamat bertemu Allah sebagai seorang pencuri, wal iyadu billah. Walaupun 1.000 rupiah, wes aduh ini. Ditelepon wae, enggak tahu teleponnya. Kan gitu. Enggak bisa 1.000. Bilang ini sudah 30 km ini, kalau balik bensinnya piye? Namanya aja bos kan jelimet. Sudah bensinnya segala macam. Ya lebih bagus ya sudah kalau gitu, daripada jelimet saya turun di sini, saya balik ke sana. Kalau sudah seperti itu ya balik. Nah kan gitu. Tapi terus jangan ya sudah turun sendiri. Terus jangan ngono. Ya kalau dibilang turun ya turun. Itu sekali bicara harus diselesaikan sudah. Ini masalahnya bukan 1.000 2.000. Masalahnya nanti pada hari kiamat saya bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri, enggak mau, wal iyadu billah. Nah, barakallahu fiik. Jadi sekali lagi dari hadis ini yang saya ingin ingatkan, bukan besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, tetapi perbuatan itu sendiri.